dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Mengawali ibadah ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita melakukan hidup yang penuh berbeban. Ayat 1 dan 2. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekayaan-Mu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertai-Mu, Tuhan. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sekalipun kita dalam duka cita, tetapi selalu ada penghiburan melalui kabar pengharapan. Kita akan membaca firman Tuhan secara berbalasan. Di sini telah dicetak kalimat yang tercetak tebal, saya akan membacakan, dan kalimat yang tercetak tipis, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang akan membacanya. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penuh belas kasihan. Waktu aku tak berdaya, diselamatkannya aku, ku tenangkan hatiku. Dihiburkannya aku dan tidak dibiarkannya terjatuh. Maka aku boleh menikmati hidup di dunia ini di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Kau perkasa ku lemah.
Segenap keluarga yang berduka, sidang perkabungan yang sama diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Allah, yang kita yakini bahwa dari firman Tuhan ini, Tuhan berkuasa bagi kita semua, memberkati bahkan memulihkan kita sekalian, terlebih khusus keluarga dalam menghadapi duka cita pada saat ini. Mari orang tua dan saudara-saudara kita berdoa. Dari tengah-tengah pelataran duka cita di sini ya Bapa, Allah sang pemilik kehidupan kami, Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kami, di tengah merasakan duka cita bersama dengan keluarga di tempat ini, kami rindu agar Tuhan mengaruniakan baik kepada keluarga bahkan kami sekalian ketenangan, penghiburan yang berasal daripada-Mu. Yang kami yakini bahwa semua ini bisa kami dapatkan dari kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Anugerahkan kepada kami hikmat dan pengetahuan yang baik, agar sungguh kebenaran firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, yang akan kemudian menolong kami untuk senantiasa menata hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami dengan baik di dalam Tuhan, dan kami pun semakin ditolong dalam pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Bapa, kami siap menyambut firman di dalam dan melalui Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Allah. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, dan kita yang senantiasa memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga yang berduka, suami, anak, dan cucu, bahkan keluarga besar, sidang perkabungan yang sama diberkati oleh Tuhan. Melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya melalui tema Allah menolong kita. Orang tuaku dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya pernah membaca sebuah artikel seorang pria
yang tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Oh, bisa mutabayangkan toh. Orang yang tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Tetapi dia adalah sang motivator dunia yang bernama, dan Danta itu salah sebut teh, Nicholas. Oh. Dan juga kepala Nicholas itu. Oh, bisa juga memotivator dunia tuh. Tapi dia sambungan apa? Nicholas James Fujikin. Dia adalah sang motivator yang tidak lagi hanya sebagai motivator dalam negerinya, tetapi mendunia. Bisa kita bayangkan orang yang tidak normal seperti kita, mempunyai tangan, mempunyai kaki, tapi dia bisa menjadi motivator bagi orang-orang, bahkan bagi semua manusia di dunia. Mengapa? Dia adalah orang yang sangat terbatas, tidak punya kaki dan tidak punya tangan, tetapi dia bisa memberikan motivasi bagi orang-orang yang masih lengkap anggota tubuhnya. Tetapi jangan salah, sebelum dia menjadi sang motivator, dia melalui proses hidup yang luar biasa. Kadang-kadang keberadaannya tidak diterima oleh orang-orang di sekitar. Kadang dia diejek. Kadang dia tidak diperhitungkan. Bahkan dalam tulisannya di beberapa bukunya dia mengatakan, saya hampir bunuh diri ketika berumur 12 tahun. Karena dimanapun dia berada, kecuali dalam keluarganya, dia selalu dibully. Apakah bahasa Torayan itu dibully? BS. Dibele-bele. Mungkin di atasnya lagi itu dibele-bele. Ditele-tele. Ya. Kurang lebih seperti itu orang tua dan saudara-saudara. Tetapi melalui kisah hidup sang motivator yang mendunia ini, kita mau disadarkan bahwa bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita, Tuhan itu sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup memberikan semangat dikala kita sungguh-sungguh dalam ketidakberdayaan oleh karena situasi dan kondisi di tengah kehidupan. Sidang perkabungan yang sama-sama diberkati oleh Tuhan. Melalui pembacaan kita pada saat ini, di sini juga dijelaskan bagaimana kehidupan bangsa Israel di tengah pembuangan di Babel. Kalau tadi Nicholas James Fujikin, sesuatu yang rasa-rasanya tidak mungkin terjadi bahwa orang yang penuh dengan keterbatasan bisa menjadi seorang motivator. Bisa sungguh diberkati oleh Tuhan. Kisah ini juga hampir tidak terbayangkan oleh bangsa Israel yang sudah menikmati berkat Tuhan, tetapi melalui kisah hidupnya sampai pada di pembuangan di Babel. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, kehidupan mereka sangat terpuruk. Mereka tidak berdaya oleh karena situasi dan kondisi yang ada di sekitar mereka.
Mereka hampir-hampir saja putus asa. Mereka tertindas penderitaan yang luar biasa, beban hidup juga yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam ayat 27b, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Bisa kita bayangkan bagaimana rasa sakit, kecewa dan pedih yang dirasakan oleh bangsa Israel sampai mengatakan kalimat ini. Tuhan, hidup tersembunyi dari Tuhan dan haknya tidak diperhatikan. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana kalau hak kita tidak diperhatikan. Berarti yang terjadi adalah kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan sebagainya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika berada di penghukuman di Babel. Penderitaan yang tiada henti yang terjadi kurang lebih 70 tahun. Mereka harus menjalani hidup di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, di dalam ketertindasan. Tetapi di ayat-ayat yang seterusnya kita melihat bagaimana Tuhan sanggup memulihkan kondisi hidup yang betul-betul di dalam penderitaan yang teramat dalam. Ketika Tuhan melihat kehidupan umat yang dipilih hidup dalam penderitaan, ternyata Tuhan tidak membiarkan. Seperti apa yang dikatakan oleh bangsa Israel dalam ayatnya yang ke-27. Tuhan yang agung menyatakan kepeduliannya kepada umatnya melalui pengutusan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memulihkan jiwa-jiwa yang remuk, jiwa-jiwa yang rapuh, dengan memberikan semangat, dorongan kepada bangsa Israel. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan tahu kita, Tuhan kenal kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam pemikiran kita saat ini. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu motivasi-motivasi kita. Bahkan Tuhan lebih mengenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Keluarga dan sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kisah hidup bangsa Israel di pembuangan ini yang merasakan bahwa sepertinya Tuhan tidak ada dalam kehidupan mereka, sepertinya Tuhan tidak akan menolong kehidupan mereka, sepertinya Tuhan membiarkan mereka, sepertinya Tuhan akan mengabaikan mereka. Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka dan mampu meruntuhkan apa yang ada dalam pemahaman, apa yang ada dalam hati pemikiran bangsa Israel pada saat itu melalui kehadiran Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia akan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, yang berlari tidak lesu, yang berjalan tidak menjadi lelah.
Secara sadar maupun tidak sadar, orang tuaku dan saudara-saudara kadang-kadang ketika menjalani kehidupan ini, karena kita sadar bahwa kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Allah, sekalipun kita menjadi pengikut Kristus, sekalipun kita sudah beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah lepas dari beban, persoalan dan penderitaan hidup. Suka duka silih berganti dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang yang lebih banyak terjadi dalam kehidupan kita ialah beban-beban itu, persoalan hidup, penderitaan lebih sering atau intens hadir di tengah kehidupan kita dibanding yang berbau sukacita. Tetapi kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang ada pada saat ini di tengah kehidupan, di tengah penghiburan kedua di pelataran duka cita di sini, bahwa apapun situasi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah itu, yakinilah itu. Kalaupun ada persoalan, kesedihan, kepedihan, penderitaan yang kita alami, terkadang itu bukanlah, dan memang itu bukanlah sebuah penghukuman, tetapi karakter kita, iman kita, Tuhan mau bentuk seperti apa yang Dia inginkan, bukan seperti apa yang kita inginkan. Tetapi kadang-kadang apa yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita? Yang mana paling sering terjadi? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Keinginan kita kah atau keinginan Tuhan? Kamu kalian itu tebalilah. Melalui firman-Nya saat ini, orang tua dan saudara-saudara di dalam merespon setiap apa yang Tuhan perkenankan hadir dalam kehidupan kita, kita dikatakan kita seperti, atau kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Ya, yang sering pelihara burung ini pasti tahu bagaimana burung Raja Wali. Adakah yang menjadi pecinta burung di sini? Burung walet, ya. Burung Raja Wali, burung yang terkenal. Dia terbang di ketinggian yang paling tinggi. Burung yang terbang di ketinggian, dan harus kita tahu bahwa burung Raja Wali ini pun tidak langsung bisa terbang tinggi. Dia berproses untuk terbang mulai dari ke atas gunung, lalu kemudian ke ketinggian yang melebihi gunung. Ketika burung Raja Wali ini berproses, juga ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan burung Raja Wali. Bahwa paruh, kuku dan bulunya pun akan ikut berproses, beradaptasi dengan ketinggian. Dia pun mengalami perubahan dari zona nyaman ke zona yang lain. Bahwa burung Raja Wali pun menjadi burung yang bisa terbang tinggi, tetapi melalui sebuah proses di dalam kehidupannya. Ketika sudah melalui proses, baru dia bisa terbang ke tempat yang paling tinggi. Demikian pun dalam kehidupan kita, tidak ada orang yang langsung hebat. Tidak ada orang yang langsung bisa menjadi manusia kuat
menjadi manusia pintar, dan seterusnya. Semuanya berproses. Semuanya harus melalui tahap demi tahap. Dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, kita pun terkadang ditempa dan dibentuk oleh berbagai hal yang Tuhan perkenankan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana proses yang harus kita jalani, lalui dan temui dalam kehidupan ini. Yang kita butuhkan ialah tetap percaya kepada Tuhan yang adalah Allah yang kekal, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, Allah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita membiarkan Allah bekerja dengan baik dalam kehidupan kita, karena pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan terkadang berbeda dengan rencana dan rancangan kehidupan kita. Tetapi rancangan Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kecelakaan. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita hadir pada malam hari ini di tengah pelataran duka cita ini, hadir membagi, saling berbagi duka cita bersama dengan keluarga di tempat ini. Kehilangan orang tua, istri tercinta, nenek terkasih bukanlah peristiwa yang mudah untuk kita hadapi. Ada air mata, ada kekecewaan, ada kepedihan, dan itu sangat wajar, bahkan normal, karena kita berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi. Tetapi marilah kita berangkat dari pembacaan kita pada saat ini bahwa serapuh-rapuhnya kita, bagaimanapun bentuk penderitaan, pergumulan yang kita alami, Tuhan tahu kita. Tuhan mengenal kita. Ketika kita tidak mampu, Dia akan memampukan. Ketika kita tidak berdaya, Dia akan menguatkan kita. Ketika kita hampir putus asa, Dia akan terus memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan. Sebagai orang yang beriman, mari kita menyadari bahwa kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Mari belajar menerima kematian ini sebagai sesuatu yang memang harus kita terima, sebab kita semua akan sampai pada tahap itu. Mari kita terima sebagai langkah berikutnya dalam proses kehidupan kita untuk hidup bersama di dalam kekekalan bersama Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang bisa tinggal bersama Tuhan, yang bisa hadir di dalam Tuhan, yang bisa hadir dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Kita percaya orang tua terkasih hidupnya di dalam Kristus, berarti orang tua terkasih sudah meninggal bersama Kristus. Banyak hal pastinya yang sudah diperbuat oleh orang tua terkasih di tengah kehidupan keluarga yang baik perlu dikenang dan dilanjutkan, menjadi bekal hidup dalam beriman kepada Tuhan. Dan kepada kita sekalian yang boleh hadir pada saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Pakailah waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Kita mempersiapkan waktu kematian kita dengan sebaik-baiknya.
Jangan terlalu sibuk mengejar dan menikmati segala sesuatu yang bersifat sementara dalam dunia ini. Tetapi pikirkanlah bahwa suatu saat kita akan meninggalkan apa yang ada dalam dunia ini. Fokuslah kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Dan nantikanlah Tuhan dalam sikap dan tindakan yang benar di dalam beriman kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong, menguatkan, bahkan memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita gunakan hari-hari yang ada yang masih Tuhan perkenankan dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarkanlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa setiap karya rancangan dari Tuhan dalam kehidupan kita akan membawa kita menikmati damai dan sejahtera dari Tuhan. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan melalui pundi kasih. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Sambil pundi kasih dijalankan, kita melakukan ku dengar berkat-Mu turun. Mari segenap keluarga dan sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk hidup. Ada waktu untuk mati. Dan saat ini ya Bapa, bersama dengan keluarga yang berduka atas kepergian orang tua yang dikasihi dan mengasihi, suami, anak, dan cucu-cucu. Kami diajarkan untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sungguh berkuasa menolong, memberkati, bahkan memulihkan setiap jiwa-jiwa yang remuk oleh karena berbagai peristiwa, secara khusus peristiwa duka cita yang hadir dalam keluarga di sini. Melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu akan berkuasa di hati dan pikiran kami, akan terus menguatkan segenap keluarga, bahkan kami sekalian dalam menghadapi berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa dalam menjalani kehidupan ini, ketika diperkenankan menghadapi rupa-rupa hal yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami memutuskan keputusan yang terbaik di dalam Tuhan. Kami tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami ditolong untuk semakin bertumbuh di dalam iman, pengenalan yang baik kepada Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja. Kami dituntun oleh Roh Kudus untuk berbuah. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami sekalian, biarlah kebenaran firman-Mu yang mungkin kurang sempurna disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Roh Allah yang kudus mengurapi kami sekalian, agar kebenaran firman-Mu tidak menjadi hal yang berlalu atau sia-sia, tetapi sungguh semakin menolong kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin setia menjadi pengikut Kristus. Kami berdoa dalam doa syafaat ini bagi rumpun keluarga di tempat ini, juga beberapa keluarga yang akan merencanakan ke tempat ini. Tuhan terus memberkati keluarga, terlebih khusus dalam menata hari esok yang penuh dengan harapan oleh karena pertolongan Tuhan. Orang tua terkasih kami, Nenek Clara laki-laki bersama dengan anak cucu, kiranya Tuhan semakin meneguhkan iman dan harapan mereka. Kiranya Tuhan akan semakin menolong, bahkan memelihara mereka, terlebih khusus di dalam bangkit dari peristiwa keterpurukan oleh karena perpisahan yang sementara dalam dunia ini. Kami berdoa ya Allah Bapa dalam kerajaan surga bagi rencana-rencana keluarga dalam rangka pemakaman orang tua terkasih. Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati rencana, Engkau memberkati segala sesuatu yang akan dipersiapkan. Biarlah semua yang dibawa kepada Tuhan, termasuk rencana, pergumulan, kerinduan, Tuhan akan menjawab dengan indah. Karena kami percaya Tuhan adalah jawaban atas setiap doa dan permohonan yang kami naikkan. Demikian kami berdoa bagi hamba Tuhan di jemaat-Mu di sini, Bapak Pendeta bersama Penatua Diaken yang akan menata pelayanan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati
menguatkan, memampukan, memberikan hikmat agar apa yang boleh dinaikkan, apa yang boleh dilaksanakan secara khusus pelayanan-pelayanan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, mendatangkan kebaikan di tengah kehidupan jemaat di tempat ini. Melalui pelayanan yang dinyatakan dalam jemaatmu di tempat ini, pertumbuhan iman segenap jemaatmu di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kebersamaan di dalam jemaat di tempat ini, kebersamaan dalam masyarakat. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memeliharakan sehingga dari dalamnya sungguh damai sejahtera-Mu meliputi kehidupan jemaat juga warga di tempat ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, terlebih khusus pemerintah di tempat ini. Para hamba-hamba-Mu yang Kau pakai menjadi pemimpin di dalam tempat ini, Engkau terus mengaruniakan hikmat, Kau memberikan kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baik mungkin. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Sukacita damai sejahtera akan menjadi bahagian di tengah kehidupan jemaat dan warga di tempat ini. Dalam kesempatan ini juga ya Bapa, kami telah menyatakan buah-buah iman kami melalui pundi kasih. Ajarkan kami ya Bapa untuk senantiasa datang kepadamu mengucap syukur apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kami. Dan ajarkan kami, sadarkan kami yang berkelebihan untuk menjadi saluran berkat dimanapun dan kapanpun Tuhan perkenankan. Berkat yang masih ada pada kami, biarlah kami semakin dimampukan untuk mengelola sebaik-baik mungkin, dan kami pakai setiap apa yang ada pada kami untuk memuliakan nama Tuhan. Jika kami akan berpisah satu terhadap yang lain dari tempat ini sebentar, ketika prosesi acara demi acara sudah selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, jauh dan dekat, berjalan kaki, naik motor, naik mobil Tuhan, sertai perjalanan kami, tibakan dengan selamat sejahtera. Dimanapun kami berada, kami tidak akan pernah berhenti untuk mengagungkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap bersama dengan keluarga di tempat ini, anugerahkan kekuatan bagi kami semua, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Inilah permohonan kami ya Bapa, doa syafaat kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kalau dalam menjalani kehidupan ini terlalu banyak hal yang kami lakukan, yang kami perbuat, yang kami perkatakan, yang kami pikirkan melawan kehendak Tuhan. Biarlah pengampunan dari Tuhan melayakkan kami menikmati setiap kasih, karunia, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian, kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikudus, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri bersama kita melakukan nun di bukit yang jauh. Tanpa kayu salib, lambang
sedang perkabungan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Pergilah kamu sekalian dalam kehidupan, percayalah akan kuasa kebenaran firman Tuhan, dan nantikanlah Tuhan dalam sikap dan perbuatan yang benar di dalam iman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan terus memberkati, memelihara, bahkan memulihkan kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiran untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hidup harus jadi berkat. Kita nyanyikan bersama. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Ada ako na sa tawar tao. Demikianlah ibadah kita saat ini, dan atas ketenangan kita semua diucapkan terima kasih. Dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Berdiansi, Ibu Pendeta dari Sumber Kasih Parakaji, ya. Dan kepada rekan-rekan majelis gereja yang terlibat di dalam ibadah ini, kami ucapkan banyak terima kasih.
Mungkin ada yang disampaikan oleh tidak ada. Oke, kita melangkah ke acara yang selanjutnya adalah istirahat. Jadi untuk memimpin kita dalam doa istirahat, kami minta kesediaan Bapak Penatua Markus untuk memimpin kita dalam doa istirahat. Malam ke depan. Enak, pokoknya itu dalam menolak. Ya, mitalan agan kama sukses solen de tomarapu matontok wanakan sa itu mamasena puang lempalan kalikan atau katuana na dolo jomela di pasita apa patang kaleta tapalaku patungguan ta masambayang mintu na kadipudian kadipangkiran opuang ki paken detu ka mati olo malabi milan atu yate. Bela na tonto ki kana sai tu mama si pakaboro omi tang tore la kubatang kaleki. Tumangka mukan opo ami kampai lang sangat tu masanya tu kinen saan tu kadami tu pangkana parampon de tomni. Den no opong nyete kadami pura ti saan la menalainan lamata penangki laki pake tontong pataru te mikatuan tontong kamasiangkan. Ambe pengatua lan suruga kelam inan. Kisorong kamalisi pala mi opuang kumatontok kami pesat pintu to mak rapu dan lupa opong nasiram kumelo lampamisa pa inan tulang palumpunin de batang rabu kena lambi tuna opuang ambek pematua lan suruga lan atu-atu pong payan te pak kamasiam itu na presiden de to masusah laki pesta apa batang kaleki aku tontongkan memasa mati olong labi mi opuang kumatontong kami pasak itu batang kaleki tulang tarimai dan nopa opang na tarima batang kaleki na pabutu kama totorang baru la kuwatang kaleki kini tontong pataru te makatuan tontong ni kamasiangkan opuang tontong duka kikilalai padang kitorotoluna to kakurangan kande kemak di nopong tontong kumbong soran itu kuasa pena masalok milakotoden nama ading kamasai itu tammi para lipa kamasian soal kande na singa-singa anak keparluan na katuan na nopo apong kepada tontong sanda Tuhan itu mama seni lako batang kaleki si misa ki ambe pematua lan surga tontong kumi opong pagarekan ni mak dintan yang talinga kat malaku ma atetelan anak kaboro mi puang ki pang Yesu ki ma adin rampo mati Allah malabi ini amin pura semangat. Ya, terima kasih kepada Bapak Penatua Markus yang telah memimpin kita dalam doa istirahat. Jadi sesambung saja tentang acara tadi, bahwa kalau tidak ada alat berintang dan Tuhan berkenan, ibadah penghiburan malam ketiga esok malam kita laksanakan pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Tumale atau jam 7. Demikian yang akan disampaikan kepada kita semua dan di dalam memandu acara ini mungkin ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saat ini kami mohon dimaafkan. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Oh iya lebih nasara taruh kubah ben udah berah saya apa rokok ya 10 ko masay. Halo guys. Dapat lelin dola jabora to.
Lalu ajak bucati pula tidak boleh. Sebenarnya kurang titi. Sebenarnya mo eh. Lu tahu aku tandai ba? Betul kata. Oh, pak ni kacamata mo. Pamasasi yung sabanang ko dyan talaga titir masih. Nasa banang pamasasi yun. Kan napala ko ina jadi masa sipis siya kita sa banang ko. Halo guys, selamat malam, sampai jumpa ya. Sebelum malam ini kita semua berada dalam suasana sehat dalam melaksanakan tugas dan panggilan kita masing-masing. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan bagi kepada teman-teman ya. Oke guys, salam sehat dan sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.